Shalom, Bapak Ibu Saudara, kembali bersama dengan saya lewat YouTube saya, Pendeta Paulo Tuseke. Saya ajak kita semua untuk kembali mendengarkan firman Tuhan yang saat ini saya ambil di dalam Wahyu pasal 22 ayat 8 hingga ayat 12. Wahyu pasal 22 ayat 8 sampai 12. Tapi sebelum kita renungkan cara bersama, mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan, oleh karena kemurahan kasih pertolongan penyertaan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Lebih daripada Tuhan, kami lagi akan membaca merenungkan firman-Mu. Sebabnya Tuhan, mari persiapkan kami semua sebagai pendengar, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Persiapkan dan layakkan Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat memberikan kekuatan kepada kami semua. Dan berdoa khusus hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu secara khusus. Biarlah dia ada keberanian untuk mengungkap rahasia kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah keselamatan kami. Kami rindu diberkati malam hari dan persiapkan kami Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan coba-coba menghadang, menghalang, merintangi pemberitaan firman-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan hancurkan kuasanya dengan penuh kebebasan, sukacita, damai, sejahtera. Kami mau baca merenungkan firman-Mu saat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah menjadi doa permohonan ucapan syukur kami. Kami mau baca firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan dalam Wahyu pasal 22 ayat. Kita baca saja 2 ayat, yaitu ayat 8 dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. 9. Tetapi ia berkata, maksudnya malaikat berkata kepadaku, kepada Yohanes, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan dalam Wahyu ini mengingatkan kepada kita semua bahwa yang patut disembah hanya Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada oknum lain, tidak ada siapapun. Yang patut disembah hanyalah Allah di dalam Yesus Kristus. Dan dialah yang harus kita sembah. Bapak Ibu Saudara, sedikit mengenai apa yang sudah menjadi tanggapan dan juga sekaligus menjelaskan, yaitu Romo Alphonse sudah memberi tanggapan dan penjelasan tentang apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta. Dan itu sangat viral sampai hari ini. Dan tentunya Romo Alphonse memberi penjelasan sekaligus mengklarifikasi bahwa Katolik tidak menyembah patung. Apa itu patung Yesus atau patung Maria? Mereka tidak menyembah. Ini klarifikasi dari Romo Alphonse. Sangat jelas. Saya ikuti klarifikasi ini. Tetapi yang mereka lakukan adalah menghormati patung Yesus dan patung Maria. Bukan menyembah
Dan pernyataan atau statement atau penjelasan ini sangat jelas. Karena memang kebanyakan orang menilai bahwa Katolik seperti itu. Menyembah patung. Tetapi lewat penjelasan dari Romo Alfons ini sudah jelas bahwa mereka menghormati patung Yesus ataupun patung Maria. Dan Bapak Ibu Saudara, memang di dalam firman Tuhan tidak ada yang menjelaskan, tidak ada satu pasal pun, satu ayat pun, satu kata pun yang mengatakan bahwa di luar Allah, di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang patut disembah. Tidak ada. Hanya Allah di dalam Yesus yang patut disembah. Manusia siapapun dia, sekalipun dia manusia kudus, Maria sekalipun, Yohanes sekalipun, dan nabi-nabi dan rasul-rasul lain pun tidak layak dan tidak patut dan tidak boleh disembah. Karena jelas firman Tuhan mengatakan itu. Dan saya percaya ini acuan daripada Gereja Katolik. Sudah jelas. Dan Bapak Ibu Saudara, saya sengaja membacakan firman Tuhan ini untuk mempertegas bahwa sesungguhnya hanya Allah yang disembah. Kita baca dulu ayat 8. Dan aku, yaitu Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Untuk apa? Dia mau menyembah malaikat. Karena malaikat inilah yang menunjukkan dia. Dan dia melihat semuanya. Yohanes, oleh sebab itu tentunya dia terbeban untuk menyembah malaikat yang sudah menyampaikan, menyampaikan kepada dia, pada Yohanes, apa yang nanti akan terjadi. Karena kitab Wahyu ini adalah kitab masa depan. Dan Bapak Ibu Saudara, tentunya Yohanes, kata firman Tuhan, dia bilang begini, dia tersungkur dan mau menyembah malaikat. Tapi kita lihat dalam ayat 10, ayat 9, tetapi ia, yaitu malaikat, berkata kepadaku, kepada Yohanes, jangan berbuat demikian. Atau sama dengan dia kata, hei Yohanes, jangan menyembah aku. Aku sama dengan engkau. Ini malaikat. Sama dengan engkau. Sama dengan nabi-nabi. Sama dengan orang-orang yang percaya pada perkataan ini. Atau kepada orang percaya. Sama. Ini yang disampaikan oleh malaikat kepada Yohanes. Jangan berbuat atau jangan menyembah aku. Orang sama, kita adalah sama. Jelas. Karena sesungguhnya malaikat juga menyadari bahwa dia adalah pesuruh Allah. Dan dia adalah hamba. Oleh sebab itu, berkaitan dengan apa yang sudah sampaikan pada permulaan tadi, bahwa manusia tidak patut untuk disembah siapapun dia, sekalipun dia orang kudus, tidak boleh disembah. Dan Gereja Katolik sudah mengklarifikasinya. Sudah jelas. Puji Tuhan. Anggapan-anggapan yang menyebar kepada orang lain seperti itu. Dan lewat peristiwa ini, klarifikasi dari Gereja Katolik sudah didengar oleh seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat bahwa dalam ayat ke-9 ini, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menurut segala perkataan kitab ini. Terakhir dia katakan, sembahlah Allah.
Ini kata terakhir yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yohanes, sembahlah Allah. Tidak ada hukum lain dia sampaikan di sini. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus tentunya. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita lebih berhati-hati lagi. Jangankan, saya takut jangan-jangan sudah ada pendeta yang suka untuk disembah, dimuliakan, dipuji-puji, disanjung-sanjung. Ini berbahaya, bertentangan dengan firman Tuhan. Karena hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang patut disembah, sekalipun dia pendeta besar. Tidak boleh. Dan firman Tuhan tidak mengizinkan. Dan ini adalah kesalahan besar. Kalau ada pendeta, oleh jemaatnya, dia rindu untuk dia dihormati, sembah, dimuliakan, dan lain sebagainya. Hati-hati. Saya tidak menuduh. Tapi itu hati-hati. Saya juga hamba Tuhan. Saya juga menjaga diri saya. Untuk jangan sampai jemaat saya menyembah saya. Atau mengidolakan saya. Tidak boleh. Hanya Yesus yang perlu diidolakan. Yang disembah. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata begini. Lalu ia berkata, jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Lanjut daripada disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yohanes. Jangan meteraikan firman ini. Sampaikan saja. Karena waktu Tuhan sudah sangat singkat. Dia sudah dekat untuk datang menjemput saya dan saudara. Ini malaikat minta sungguh-sungguh kepada Yohanes. Jangan simpan, jangan lagi dimeteraikan. Buka saja dan sampaikan. Karena waktu Tuhan sudah sangat singkat. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Ini ayat ke-10 sudah dikatakan demikian. Saya baca sekali lagi. Karena ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan atau firman Tuhan ini, atau nubuat ini dari kitab itu atau ini, sebab waktunya sudah dekat. Dan Bapak Ibu Saudara, ini mengingatkan kepada kita semua, tugas kita pada hari-hari terakhir ini memberitakan Injil Yesus Kristus, memberitakan Injil keselamatan. Lebih-lebih kita sekarang berada pada momentum Natal Yesus Kristus. Yesuslah yang diberitakan, disampaikan. Hari ini dia sudah lahir. Dia lahir di kota Daud. Sampaikan bahwa juru selamat Yesus Kristus sudah lahir. 2000 tahun yang lalu peristiwa ini terjadi. Tetap sampai hari ini. Sampai dia datang kembali. Dia yang patut diberitakan, disampaikan. Jangan beritakan yang bukan Yesus. Jangan beritakan yang bukan Injil. Beritakanlah Injil. Karena Injil adalah keselamatan. Dan Injil adalah Yesus Kristus. Dan dia adalah firman itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 11, dia katakan, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ini pada akhir zaman sekarang seperti itu. Yang mau suka berbuat jahat, berbuat dosa, silakan. Teruslah berbuat dosa. Karena kalau tidak lagi mendengar nasihat firman Tuhan, apalagi tidak mau bertobat, berbuatlah dosa terus. Dan suatu waktu dia akan terjebak dan melihat bahwa Tuhan sudah datang. Dan Tuhan sudah mengangkat orang percaya naik ke sorga. Dan dia tertinggal menghadapi sengsara yang diawali dengan masa antikris itu. Ayat 11, barang siapa berbuat jahat,
biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Haleluya. Ini yang Tuhan rindukan bagi saya dan saudara. Kita yang sudah benar dalam Yesus Kristus. Benar yang dimaksudkan adalah benar yang percaya kepada Yesus. Tetaplah berbuat kebenaran. Karena tadi sudah sampaikan, waktuku sudah sangat singkat. Waktu Tuhan sudah sangat singkat. Teruslah berbuat kebenaran pada hari-hari terakhir ini. Sebelum Tuhan Yesus mengangkat saya dan saudara, kita pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang berbuat dosa, berhentilah berbuat dosa. Lakukanlah kebenaran itu. Dan ayat yang terakhir yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada siapa, kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Itu Tuhan segera akan datang. Dia datang untuk membawa upahnya. Upah apa? Yaitu keselamatan. Yaitu upah mahkota keselamatan, mahkota kehidupan. Itulah upah kita. Kita tidak sia-sia melayani Tuhan. Tidak sia-sia kita hidup dalam kebenaran. Karena kita akan memperoleh upah. Upah kita adalah kehidupan kekal bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Sekekal untuk selama-lamanya. Inilah yang kita rindu-rindukan. Inilah yang kita nanti-nantikan. Kadang firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang menanti-nanti kedatangan Tuhan. Ambil posisi dengan menanti kedatangan Tuhan. Dalam saat kita menanti kedatangan Tuhan, kita berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup kudus di hadapannya. Supaya kita tidak bercacat celah. Manakala Tuhan datang, Dia kedapatan kita tidak bercacat celah. Kita hidup kudus. Karena yang nanti akan masuk surga adalah orang kudus. Kudus seperti siapa? Kudus kepada seperti Yesus. Dia adalah kudus. Dan yang masuk surga adalah mereka yang kudus. Oleh sebab itu, kejarlah kekudusan itu. Hari demi hari, kesempatan demi kesempatan bagi saya dan saudara untuk hidup dalam kekudusan. Supaya kita baru memperoleh janjinya, yaitu upahnya, yaitu kehidupan kekal bersama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Doa kami Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati pikiran kami. Supaya kami ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam pengiringan pelayanan kami. Oh, terima kasih banyak Tuhan. Kami selalu mohon ampun. Kami tidak luput berbagai kesalahan dan dosa. Ampun kami Tuhan. Jangan ingat-ingat semua. Dan Kau hapus segala dosa kami. Perbuatan kami yang tidak berkenan. Diampuni di dalam nama Yesus. Supaya kami selalu berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Saudara-saudara kami yang sudah mengikuti, bahkan nanti akan mendengarkan. Oh, Injil ini Engkau kerjakan keselamatan. Engkau kuatkan, teguhkan iman percaya mereka. Supaya mereka juga dan kami semua bersama-sama mempersiapkan jiwa kami untuk hari kedatangan-Mu. Hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Doa kami sekali lagi, Roh Kudus meteraikan setiap firman-Mu dalam hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa permohonan ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Kami sampaikan haleluya. Amin, amin.